Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Penggerak semuanya dengan saya Jihad Irfan Maulana, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 278A Kabupaten Lumajang. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi sebagai rangkaian tugas dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama rekan saya di sebelah ini yang akan memperkenalkan diri. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Saya Ita Ayu Mandasari Wibowo, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Candipuro. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Tinggi. Terima kasih Bu Ita sudah membantu saya pada tugas guru penggerak saya aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ya, di sini saya akan menanyakan sedikit Bu tentang kegiatan sebelum saya melakukan observasi kunjungan di kelas. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya, terkait dengan pra supervisi akademiknya. Nah, di sini Bu, tujuan dari percakapan kita nanti adalah agar ketika di kelas nanti Bu Ita bisa lebih siap dan percaya diri pada hal-hal yang dibahas pada saat pra-observasi kita saat ini. Jadi tersampaikan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan di kelas, nanti saya bisa mengetahui dan akan mengeceknya pada saat observasi. Itu ya Bu ya? Iya Pak. Ya, siap. Nah, pertanyaan pertama Bu Ita. Nah, ketika saat observasi nanti, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Ita sampaikan? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya targetkan di pertemuan hari Senin depan ini adalah siswa diharapkan mampu untuk membubuhkan atau menambahkan konjungsi pada sebuah teks begitu dengan tepat. Oh iya, gitu ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuat anak-anak itu tahu konjungsi pada sebuah teks. Gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua Bu, untuk area pengembangan dari saat observasi nanti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ita? Untuk area yang akan dikembangkan berkaitan dengan karakter siswanya nih. Iya. Untuk karakter siswanya nanti yang saya harapkan bisa mengembangkan karakter mereka dalam bergotong royong atau bekerja sama. Karena nanti juga akan ada kegiatan diskusi kelompok. Oh iya. Kemudian kreativitas juga saya ingin lihat dari mereka kemampuannya sampai mana dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya itu. Oh begitu. Jadi nanti area pengembangannya adalah pada kolaborasi dan kreativitas. Kemudian Bu, untuk model pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti menggunakan apa Bu? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Jadi akan ada beberapa teks, berarti masalah yang dihadirkan kepada siswa. Nah, masalahnya ini berupa teks yang belum lengkap konjungsinya, atau belum terdapat konjungsi. Nah, nanti mereka akan menyelesaikannya secara berkelompok atau berdiskusi. Jadi problem based learning. Problem based learning PBL ya Bu ya. Jadi mereka diberikan model pembelajaran berdasarkan masalah. Baik Bu. Kemudian Bu, setelah model, strategi apa yang akan Bu Ita laksanakan ketika di kelas nanti? Untuk strategi pembelajarannya saya ingin mencoba nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya siswa. Jadi nanti akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok besar terlebih dahulu sesuai minat mereka dalam belajar, gaya mereka dalam belajar, mulai dari kinestetik, auditoris, dan juga visual. Nanti kalau sudah terbentuk kelompok besar, baru mereka nanti akan diberikan lembar kerja sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, untuk diferensiasinya nanti ini apakah dari konten saja atau ada prosesnya atau pada hasil atau produk? Untuk diferensiasinya ini saya ke produknya, tapi ya dari situ ada kontennya yang berbeda-beda, jadi menghasilkan produk yang berbeda-beda. Jadi penekanannya diferensiasi nanti adalah pada konten dan produk. Untuk konten visual akan disajikan teks saja, nanti tinggal mereka menemukan konjungsi yang tepat. Kalau yang auditoris itu nanti akan ada lagu, jadi ada lagu yang di dalamnya sudah ada beberapa konjungsi juga dan mereka menemukan konjungsi di dalamnya.
Untuk yang kinestetik juga sama sebenarnya teks, tapi teksnya itu sudah ada beberapa potongan-potongan jawabannya, yaitu konjungsinya. Jadi nanti mereka tinggal meletakkan di mana atau di tempat yang tepat. Begitu ya Bu. Dan hasilnya nanti di produknya tentu akan berbeda-beda. Ya. Betul Bu. Nah, strategi tadi sudah, dan akhirnya Bu, untuk penilaian atau evaluasinya, Bu Ita akan melaksanakan penilaian apa saja? Karena ini diskusi kelompok, nanti pasti saya membutuhkan lembar observasi. Jadi melihat keaktifan siswa, kerjasama siswa dalam kelompok itu. Jadi saya menggunakan observasi, pengamatan di dalam kelas, lalu tes tulisnya dari hasil lembar kerja peserta didik itu jadi lembar tertulis. Iya, jadi untuk evaluasinya ada 2 model di sini, observasi dan tes tulis ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, untuk sasaran kelas yang akan digunakan saat observasi nanti dan kapan waktu pelaksanaannya? Untuk observasinya nanti rencananya di kelas 9C. Oh iya. Tepatnya di hari Senin, Pak. Oh iya, di hari Senin ya Bu ya. Oh iya. Jadi nanti minggu depan kita akan bertemu kembali ya Bu Ita saat observasi kelas nanti. Iya Pak. Ya, semoga pelaksanaan observasi ini nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan kita bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Terima kasih atas bantuan sebelumnya Bu Ita. Ya, sama-sama Pak. Oke, mari kita duduk dulu ya Bu. Oke. Demikian tadi sobat penggerak semuanya terkait dengan wawancara saya dengan rekan saya Ibu Ita Ayu Mandasari, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Candipuro, tentang wawancara observasi supervisi akademik dalam memenuhi tugas saya di aksi nyata 2.3. Terima kasih sebelumnya dan sudahnya. Mari kita tutup bersama Bu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini akan ada observasi kelas bersama Bapak Jihad. Sebelumnya nanti akan dijelaskan beberapa hal oleh Bapak Jihad ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 9C? Baik. Terima kasih. Hari ini Bu Ita akan melaksanakan pembelajaran yang akan supervisi atau diobservasi oleh Pak Jihad ya. Jadi tolong kerjasamanya nanti ketika pembelajaran sesuai seperti yang diarahkan, sesuai dengan tuntunan dan seperti biasanya. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Pak Jihad di sini hanya akan melihat prosesnya saja. Semuanya akan dihandle oleh Bu Ita dan mencatat hal-hal yang penting. Gitu ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya anak-anak 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ita, saya di sini. Oke, Bu Ita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan. Alhamdulillah. Berarti semangat ya untuk belajar ya? Oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Egi minta tolong dipimpin untuk berdoa. Ya, Mbak. Ya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Ita presensi dulu ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Kita presensi satu-satu dulu. Untuk hari Senin, Abisa, ya. Alicia, ya. Andres, ada. Anissa, ada.
Arin hadir, Arka hadir, Avanda hadir, Avian hadir, Caisa hadir, Egi hadir, Elga hadir, Fajar hadir, Farida hadir, Hanum hadir, Helena hadir, Karunia hadir, Lailatur hadir, Mareta hadir, Marvel hadir, Melati hadir. Sudah sehat ya? Alhamdulillah, siap belajar. Abdul Mujid hadir, Randy hadir, Noval hadir, Putri Dwi hadir, Resa Dinova hadir, Resa Adi hadir, Rifda hadir, Risma hadir, Safira hadir, Vira Dwi hadir, Zakaria hadir. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sedikit menyinggung materi yang sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Sudah membuat resumnya kan ya? Sudah belajar di rumah kan tentang apa itu konjungsi? Apa konjungsi? Jelas? Sederhananya konjungsi apa? Sederhananya ya Nisa? Kata penghubung, menghubungkan apa? Bisa kata dengan kata, atau kalimat dengan kalimat, atau mungkin paragraf. Oh boleh, frasa dengan frasa, bisa juga paragraf dengan paragraf. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang konjungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu, berarti kalian semua diharapkan mampu membubuhkan, atau kata lainnya menaruh atau menambahkan, menuliskan konjungsi pada teks secara tepat. Bisa saja kalian meletakkan konjungsi, tapi belum tentu tepat kan ya? Karena ada beberapa jenis konjungsi. Konjungsi yang untuk di dalam kalimat atau intra kalimat, ada konjungsi yang antar kalimat menghubungkan dua kalimat. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam tentang itu. Oke, siap? Kurang semangat. Bagaimana, siap? Siap. Nah, gitu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdiskusi secara berkelompok. Tapi sebelumnya nanti akan kita bagi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada ketertarikan masing-masing setiap individu kan ya. Ada yang tertarik pada gerak, ada yang tertarik dengan suara, ada yang tertarik dengan gambar atau tulisan. Nanti kita akan bagi kalian dalam 3 kelompok besar, lalu akan dibagi lagi menjadi 2 tim masing-masing kelompoknya. Jadi kelompok kinestetik akan ada 2 kelompok, kelompok auditoris akan ada 2 kelompok, dan terakhir visual juga akan ada 2 kelompok. Untuk penilaiannya, kita akan menggunakan 2 penilaian, observasi, berarti kita akan mengamati kalian secara langsung, keaktifannya, kerjasamanya, dan yang paling penting nanti juga akan ada tes tulis. Hasil tulisan kalian, hasil pekerjaan kalian. Ada yang ditanyakan dulu? Apakah sudah setuju dengan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Setuju. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, kita ingin menambahkan kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan hari ini. Kita memberikan 1 permintaan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran yang aktif dan positif. Jadi aktifnya dalam hal yang positif. Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh, Tessa, apa? Saling menghargai pendapat orang lain. Bagaimana yang lain? Setuju? Sepakat ya? Dalam pembelajaran hari ini, jika ada teman yang menyampaikan pendapat, tolong untuk saling menghargai. Ada lagi? Boleh lagi dulu, silahkan. Bagaimana? Datang tepat waktu. Kalian harus datang tepat waktu. Tadi ada yang terlambat?
Tidak, bagus. Berarti sudah melakukan kesepakatan kelas hari ini. Misalkan nanti kalian mau izin keluar, juga jangan terlalu lama, jadi kembalinya harus tepat waktu. Bisa? Sepakat? Yang kedua? Sepakat. Satu lagi mungkin? Boleh? Mengumpulkan tugas tepat waktu, bagaimana? Sepakat? Setuju? Nah, jadi ketika ada tugas nanti setelah diskusi harus dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi selesaikan dulu ya tugasnya. Kalau mau ngobrol nanti jam istirahat. Bisa? Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian menggunakan konjungsi ketika menulis? Pernah menulis kan ya? Apa ada yang tidak pernah menulis? Pernah menulis kan, Noval? Pernah. Menggunakan konjungsi dalam menulis? Menggunakan. Terus kenapa harus menggunakan konjungsi? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Kenapa kalian menulis menggunakan konjungsi? Menggunakan konjungsi atau tidak? Menggunakan. Siapa yang menulis dengan menggunakan konjungsi? Loh, tidak ada yang menulis di sini. Ada. Oh, malu-malu menjawab tapi nggak mau angkat tangan. Ya udah jawab aja. Apa kalau kalian menulis di sini menggunakan konjungsi? Iya. Kenapa harus menggunakan konjungsi? Apa manfaatnya konjungsi? Kata dengan kata lainnya agar saling berkesinambungan. Ada yang lain? Apa maksudnya berkesinambungan itu? Dapat dimengerti supaya kalimatnya bisa dimengerti atau dipahami. Yang lainnya? Oh, berarti pertanyaan kedua ini belum begitu paham ya. Nah, hari ini semoga saja setelah pembelajaran kita hari ini kalian akan lebih memahami manfaat dari konjungsi. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Sudah siap? Siap? Sebelumnya kita refreshing dulu aja wes biar nggak tegang. Latih konsentrasi. Simple tapi melatih konsentrasi. Ketika Bu Ita bilang tepuk 1 berarti tepuk tangan 1 kali. Ini ya. Kalau tepuk 2 berarti 2. Kalau Bu Ita bilang tepuk 3 berarti 3 kali. Kalau Bu Ita bilang 3, nah kalian menyebut angka 3. Bisa? Bisa. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 2. Oke, ada yang belum konsentrasi. Noval hati-hati. Begadang ya nonton karnaval. Oh enggak. Lagi, konsentrasi dimulai. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, 1. Oke, tepuk tangan. Konsentrasi. Kita lanjut ke kegiatan inti kita. Bandingkan dua teks pada halaman 14. Berarti langkah pertama silahkan dilihat buku paket atau buku tema kalian halaman 14. Sudah ketemu halaman 14. Ada dua teks yang berbeda ya, kanan dan kiri. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ada dua teks yang berbeda. Jangan takut-takut. Kita namanya belajar, mungkin saja salah di awal kan ya. Namanya belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi boleh silakan berpendapat. Tidak boleh takut salah. Karena dari kesalahan itu nanti kita akan belajar. Apa menurut kalian bedanya? Saya angkat tangan. Ya. Oh boleh, silakan Anissa.
satunya, teks yang satu sebelah mana berarti? Yang ada tanda merahnya itu ada konjungsinya. Yang sebelah kanan tidak ada konjungsi. Apa perbedaannya berarti? Menjadikan kalimat atau paragraf itu bagaimana? Yang ada konjungsinya dan yang tidak ada konjungsinya. Perbedaan apa yang kalian rasakan? Misalkan paragraf pertama saja, silakan dibaca, dipahami. Apa bedanya ketika yang sebelah kiri ada konjungsinya, yang sebelah kanan tidak ada konjungsinya? Bagaimana? Bagaimana Zidan? Apa yang membedakan? Kalimatnya jadi terasa lebih jelas yang mana? Yang terdapat konjungsi atau kata penghubungnya. Misalkan ya, yang paragraf 1 kita bacakan. Lusa akan ada kenduri di rumah Pak D. Karena itu rumahnya harus dibersihkan. Karena itu ini mengacu kemana? Kok bisa rumahnya harus dibersihkan? Karena itu ini mengacu ke kalimat sebelum atau sesudahnya? Sebelum. Apa berarti? Karena akan ada kenduri. Jadi ada hubungannya kan? Kalimat pertama dan kalimat kedua dihubungkan oleh konjungsi dengan kata itu. Karena itu. Nah, ini mengacu ke kalimat sebelumnya. Jadi kalimat 1 dan 2 tidak berdiri sendiri-sendiri, mereka saling berhubungan, ada kaitannya. Begitu ya? Ya sama dengan kalimat sederhana yang kalian buat, misalkan saya masak di dapur, ibu menyapu halaman depan. Kalau kalian cuma menuliskan satu kalimat seakan-akan tidak ada korelasinya. Tapi kalau kalian menambahkan satu konjungsi, misalkan saya memasak di dapur, terus apa? Sedangkan ibu menyapu halaman. Oh, berarti mereka ini tinggal dalam satu rumah karena dalam satu kegiatan bersama, begitu. Paham? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Oh ini, Bu Ita tandai dulu bahwa di sini konjungsi membuat makna kalimat lebih jelas dan lebih nyaman dibaca. Ada beberapa hal yang kalau tidak ada konjungsi itu kalimat jadinya membingungkan ya. Seperti yang barusan kita baca, lusa akan ada kenduri di rumah Pak D. Rumahnya harus dibersihkan. Tidak ada korelasinya, apa hubungannya rumah dibersihkan sama kenduri kalau tidak ada konjungsi yang menghubungkan kedua kalimat. Jadi manfaatnya konjungsi termasuk untuk membuat kalimat lebih jelas. Nah, kita masuk ke materi inti. Ada jenis-jenis konjungsi. Secara garis besar ada berapa? 3. Intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Kalau intra kalimat sendiri akan dibagi menjadi 3. Ada koordinatif, subordinatif, dan juga korelatif. Kalau antar kalimat ya fungsinya untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat kedua. Konjungsi antar paragraf juga sama, menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua, atau paragraf kedua dengan paragraf yang ketiga, begitu seterusnya ya. Kalian sudah membuat resumnya di rumah kan? Nah, ini juga resum dari konjungsi intra kalimat. Jadi tidak perlu ditulis ulang, sebenarnya kalian sudah mencatat. Tinggal sederhananya Bu Ita buatkan kolom-kolom seperti ini. Konjungsi intra kalimat itu ada yang setara
Setara ini berarti letaknya bisa diletakkan di awal atau di depan, dibolak-balik itu bisa. Itu namanya setara. Menghubungkan bagian kalimat setara tidak dapat diletakkan pada kalimat. Konjungsinya yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Dia ada di tengah-tengah, namanya saja intra kalimat ya. Bukan menghubungkan kalimat dengan kalimat, tapi ada di dalam kalimat. Contoh, dan, atau, tetapi, sedangkan. Saya pergi dan ia datang. Mana konjungsinya? Dan. Setara yang dimaksud ini, kalian boleh membolak-balikkan klausanya. Diingat-ingat lagi ya, ada namanya klausa atau calon kalimat. Boleh misalkan, ia datang dan saya pergi. Boleh, itu namanya setara. Masuk akal kan ya? Tetap masuk akal. Kalau yang bertingkat, ada klausa yang menjadi induk kalimat, ada klausa yang menjadi anak kalimat. Ini letaknya tidak boleh dibolak-balik sembarangan, karena bisa jadi merubah makna. Kalau tidak setara itu tidak boleh dibolak-balik klausanya, hati-hati. Konjungsinya ada sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh yang gampang sehingga, misalkan. Saya belajar sehingga saya pintar. Dibolak-balik boleh nggak? Khawatirnya nanti akan menimbulkan ambigu atau makna ganda. Ya. Oke, kita ulang. Misalkan saya belajar sehingga pintar. Kalau dibolak-balik itu bisa maknanya berubah. Misalkan saya pintar sehingga saya belajar. Masuk akal kalimatnya? Tidak. Memang itu yang disebut dengan kalimat yang tidak setara atau bertingkat. Kalimatnya itu bertingkat, jadi konjungsinya itu benar-benar harus tepat peletakannya. Gak boleh sembarangan. Saya pergi ketika ia datang. Ketika ia datang, saya pergi. Ini boleh diletakkan di awal kalimat, asalkan dia melekat dengan klausa induknya. Ya, klausa anak. Jadi induk kalimatnya tetap saya pergi. Dia masih melekat ke klausa kedua atau klausa yang jadi penjelas saja. Intinya itu adalah saya pergi ketika ia datang. Jadi kalaupun kalian meletakkan konjungsinya di awal kalimat, klausa anaknya itu harus ikut, harus melekat supaya tidak menimbulkan salah paham. Nah, misalkan apalagi kalimat yang lain. Pakai konjungsi jika. Saya bahagia jika ia datang. Ya berarti harus melekat. Jika ia datang, saya bahagia. Harus mengikuti konjungsinya itu mengikuti klausanya. Itu ya bedanya ya. Kalau korelasi ini berpasangan, ada dua konjungsi dalam satu kalimat dan itu berpasangan. Jangan dipisahkan ya, kasihan ya. Karena mereka sudah ditakdirkan berpasangan ya. Tidak, tetapi, bukan, melainkan. Itu bukan pesawat, melainkan burung. Jangan dibolak-balik, nanti jadinya salah. Itu bukan burung, melainkan pesawat. Padahal realitanya itu burung. Nah, jadi hati-hati ya, karena nanti akan menimbulkan ambigu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini inti pembelajaran kita hari ini. Kalau yang antar paragraf dan antar kalimat akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Tapi cukup sebagai informasi saja. Kalau yang antar kalimat itu ada akibatnya. Dengan demikian, oleh sebab itu, kalau konjungsi yang antar kalimat boleh sangat harus diletakkan di awal kalimat ya. Antar paragraf. Oleh karena itu, oleh sebab itu, di sisi lain, berdasarkan dan lain sebagainya. Ini juga diletakkan di awal paragraf karena dia menghubungkan paragraf yang pertama dan yang kedua. Jadi letaknya adalah di awal paragraf. Paham? Oke. Lanjut saja kita ke diskusi kelompok. Siap diskusi kelompok? Sebelumnya Bu Ita minta kalian menuliskan bukan.
menuliskan minat kalian, kinestetik kah, atau visual kah, atau auditoris? Kalian cenderung yang mana? Jujur ya, harus jujur. Tuliskan 2 saja. Menulisnya bagaimana? Nama, lalu pilihan kalian di bawahnya. Misal ya, kita auditoris dan visual. Gitu. Atau misalkan Egi kinestetik dan auditoris. Misal seperti itu. Pilih 2 ya. Walaupun ini ada 3, kalian pilih hanya 2. Siap? Silakan ditulis di kertas ini. 1 aja, maaf. Yang hijau yang laki-laki, yang merah muda atau pink. Yang pink untuk perempuan. Langsung aja pilih. Kalian suka mendengarkan atau melihat atau mendengar? Banyakan. Ya, bagus. Ini tahu semuanya. Iya, boleh. 2 menit. Nama pendek aja wes, nama panggilan aja. Terserah sih, bebas. Boleh. Bebas. Silahkan jujur pada diri kalian sendiri. Kalian gaya belajarnya bagaimana? Cepet nangkepnya itu ketika mendengar, bergerak, praktek. Sudah? Kalau sudah, boleh langsung dikembalikan ke Wita. Kalau sudah, boleh dikembalikan ke Wita. Jangan lama-lama. Oke. Oke. Kayak nggak jelas ya, Bu. Jelas. Oke. Didi aku salah nulis. Gak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Wah, banyak yang visual ini ya. Oke, berarti sudah terbentuk 3 kelompok besar. Perhatikan ya, untuk yang Wita sebutkan sebagai tim visual ada di sebelah barat ya, sederet gini ya, itu yang visual. Kalau misalkan nggak cukup, boleh bawa kursinya saja, mejanya nggak usah ya. Oke. Kalau yang kinestetik yang di deret kedua ini, kalau yang auditoris agak sedikit ke timur sini ya. Kita mulai dari yang visual ada di sebelah sana. Ada Risma, Putri, Safira, Farida, Melate, bukan, Vira, Anissa.
dengan Avian, Elga, Randy, Egi, Avanda, dan Marvel. Minta tolong geser ke sebelah barat di bawah bukunya, alat tulis, buku paket, silakan ke sana. Oke, kita lanjut yang auditoris ya. Ada Melati, Arin, Mareta, Nia, Laila, Hanum, Alicia, Resa Dinova, Zidan, Fajar, dan Mujib. Ini auditoris sebelah sini. Kalau yang sebelah sana kurang, kursinya saja yang dibawa. Oh maaf, auditoris ini ya, maaf, auditoris ini, maaf. Auditoris ini. Ya, berarti sisanya sebelah sini kinestetik ada Helen, Cesa, Rifda, siapa ini? Resa Adi, Arka, Andres, Abisa, dan Noval di sebelah sini. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Udah, yang ini agak geser ke sini, agak geser ke sini. Agak geser. Lagi. Yang ini. Ya. Oke. Bagaimana sudah? Halo. Oke, langkah berikutnya minta tolong tentukan satu ketua kelompok besar. Satu ketua kelompok besar. Anissa. Bentar, Anissa yang ini. Ya, Anissa atau Fian? Anissa. Dari sini kinestetik Kaisa atau Cece. Yang di sini siapa? Siapa? Mareta apa Resa? Oh, Mareta apa Resa? Resa. Bagaimana? Oh, Mujib katanya. Mareta bagaimana? Resa setuju? Mujib. Mareta aja ya, gak apa-apa. Ya. Oke, sekarang minta tolong ketua kelompoknya silahkan membagi rata menjadi 2 tim. Nah, 2 tim ini harus imbang laki-laki dan perempuannya. Jangan satu tim laki-laki semua, satu tim perempuan, jangan. Silahkan kalian jadikan imbang antara laki-laki dan perempuannya. Jadi kalian kan sudah memilih ketua kelompoknya, harus ikut. Nah, harus sepakat, setuju dengan keputusan ketuanya ya. Silakan ketua dibagi ke 2 tim kecil lagi. Silakan. Ya. Boleh, silakan. Bagaimana? Iya, ada 2 tim, silakan. Laki-lakinya misalkan yang 3 ini sama siapa, yang 2 ini dengan siapa gitu. Nggak usah, langsung sama bagi aja. Langsung dibagi aja. Ini sama ini satu tim, ini sama ini satu tim. Ya. Langsung disampaikan saja, Mar.
langsung disampaikan saja. Ini satu tim. Ini dengan ini satu tim. Langsung disampaikan. Bagaimana? Sudah dibagi? Kalau sudah, minta tolong tempat duduknya berkumpul dengan timnya. Kalau sudah, minta tolong berkumpul dengan tim kecilnya. Tim 1, tim 2, tim 1, tim 2. Ya. Kalau sudah, langsung ya. Ini tim 1 silakan di sini, tim 2 di sana, silakan. Bentar ya. Ada pesan aku. Ini sama siapa saja? Nah, ini kursinya hadap sini ya. Jadi melingkar hadap ke kelompoknya. Nah, ini hadap sana. Ayo, hadap sini. Sudah? Sudah? Halo? Sudah? Sebelum kita mulai, kita main tepuk lagi, tapi instruksinya agak sedikit berbeda. Kalau Bu Ita bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Bu Ita bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bu Ita bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau Bu Ita bilang malam, tidak tepuk. Karena malam nggak boleh rame ya. Ya, jadi nggak boleh tepuk kalau malam ya. Kita coba ya, konsentrasi. Tepuk pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, pagi, malam. Yang malam cukup bilang malam gitu aja ya, nggak usah tepuk, oke? Sekali lagi, konsentrasi. Tepuk pagi, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam, malam. Tidak konsentrasi. Wah, bahaya ini. Oke, kita mulai kerja kelompoknya, berdiskusinya. Akan ada lembar kerja peserta didik yang Bu Ita bagikan ke kalian. Masing-masing punya instruksi yang berbeda, tapi intinya sama, yaitu mencari konjungsi yang tepat. Untuk yang visual akan ada 1 teks, kemudian kalian nanti membubuhkan konjungsi yang tepat dengan cara menuliskan ulang setiap paragrafnya. Tapi itu sudah Bu Ita gunting-gunting kan? Jadi bagaimana caranya biar mengerjakan secara cepat, harus dibagi tugas. Siapa yang tugas paragraf 1, siapa yang paragraf 2, biar cepat ya. Karena waktu yang Bu Ita berikan tidak terlalu lama. Kalau Bu, teksnya cuma 1, bisa dilihat di buku paket, ada ya. Kalau itu kalian rasa rebutan, bisa dilihat di buku paket. Paham? Ada teks yang harus kalian tambahkan konjungsinya dengan tepat dan cepat, oke? Yang kinestetik, ini juga ada 3 teks. Nah, kalau yang kinestetik ada 3 teks, tapi sudah ada jawaban, pilihan jawabannya. Kalian tinggal menempelkan konjungsi yang tepat ini di mana, gitu ya. Jadi tinggal kalian gunting, kalian tempelkan di paragraf yang tepat dan kalimat yang tepat. Paham? Ini ada gunting sama double kitnya untuk nempel. Yang auditoris nanti akan Bu Ita perdengarkan sebuah lagu. Tugasnya kalian juga sama, mencari konjungsinya, dan akan ada
2 pertanyaan lain yang menyertai tugas kalian. Silakan didiskusikan, tapi sebelumnya kalian harus mendengarkan dulu satu buah lagu yang mencerminkan sebuah peristiwa, temukan konjungsinya. Kita minta temukan 2 konjungsi. Paham? Oke. Sudah dibagi tim kan ya? Ini tim 1 dan ini tim 2. Sudah siap? Ini untuk tim 1. Waktu mengerjakannya 10 menit saja ya. Ya. Lembar kerjanya sudah Bu Ita bagikan. Silakan mulai mengerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, yang auditoris mendengarkan sebuah lagu. Ya? Iya, ikut mengerjakan juga. Siap? Yang auditoris siap? Akan ada 2 kesempatan memutar lagu ya. Belum. Apa terlalu jauh ya? Sebentar. Dalam terakhir. Mungkinkah Sudah. Coba. Apakah terdengar? hari ini bila tidak kau jadilah bunga mekar meski ceritakan Kalau sekiranya ada kalimat kalimat pertama dan kalimat kedua, kok ini nggak ada hubungannya ya? Nah, itu berarti kemungkinan dia membutuhkan konjungsi caranya ya. Atau misalkan tokohnya sama, misalkan ini ada ayah, ini kok ayah lagi? Gimana caranya ya biar nyambung? Oh, berarti mungkin bisa kita kaitkan. Ayah suka minum kopi dan membaca koran. Nah, berarti kan sama-sama, berarti dan kemungkinan gitu. Boleh sambil diskusi nanti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini teksnya kan ya. Kalau misalkan kalian merasa nanti kalimat yang pertama ini dengan kalimat yang kedua kok tidak ada hubungannya ya, mungkin kalimat itu membutuhkan konjungsi. Atau di dalam kalimatnya, di dalam kalimat itu misalkan cuma dipisahkan koma, tidak ada konjungsi dan atau misalkan ya. Tapi kok ini kayaknya sepertinya berterbalikan. Oh, mungkin ini sebaliknya. Ya, jadi silakan dianalisis ya. Hati-hati menempelnya. Kalau memang belum pasti jangan buru-buru tempel ya.
Nah ini kok nggak ikut? Dia gabung di sini. Oh ikut satunya. Bareng-bareng ya kan ada 3 teks. Dia bagian yang mana? Jangan buru-buru ditempel. Nah biar cepet. Jangan buru-buru ditempel. Dilihat dulu. Jawabannya mana, Karifda? Nah itu pilihannya. Sudah ketemu? Ketemu konjungsinya? Ada 2 konjungsi di situ, silakan dicari. Dan di situ ada 2 pertanyaan lagi kan ya? Pertanyaan yang pertama apa? Setelahnya ceritakan ulang. Sudah paham sama isinya? Sudah. Ini sudah paham? Belum? Nggak apa-apa, ada 1 kesempatan lagi nanti muter 1 lagi ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Ya bener nggak kalau nggak ada konjungsi? Hampir tidak ada konjungsi ya. Nah kenapa kira-kira? Ikut berpartisipasi diskusi ya. Mau diputar sekali lagi? Oh sebentar, oke silakan. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Kalau itu nggak dapat Bisa. Kalau itu sama dengan jika. Ditulis semua teksnya. Kamu paragraf berapa? Kebagian paragraf berapa? Paragraf 6. Yang mana berarti yang paragraf 6? Biar saja ya. Mana? Biar saja. Tambahnya apa itu? Bisa. Ayah dan ibuku. Boleh? Iya, tulis diulang nih. Paragrafnya kamu tulis ulang, terus nanti dannya itu kamu beri tanda garis bawah gini ya. Iya, mulai dari sekarang ini paragraf 4 ya. Konjungsinya di garis bawahi, gitu ya. Gimana? Ada yang kesulitan? Misalkan seperti ini loh. Nah ini sangat mungkin membutuhkan konjungsi ini. Sebagian mencubit pipiku atau mengusap kepalaku. Rambutku berantakan. Loh, kok bisa rambutnya berantakan? Nah karena, berarti kalau menghubungkan bagaimana? Nah sehingga rambutku berantakan. Sehingga itu bukan konjungsi antar kalimat, dia harus di dalam kalimat. Berarti hilangkan tanda titiknya, jadi 1 kalimat. Sebagian mencubit pipiku atau mengusap kepalaku, koma, sehingga rambutku berantakan.
dan lengket bisa. Kayak gitu ya. Amin. Paragraf berapa? Kita bantu. Paragraf ke-4. Mana yang paragraf ke-4 yang mana? Amin nggak bawa buku paket sendiri ta? Mana yang paragraf 4 berarti? Sekarang ini mana yang kira-kira kalimatnya itu menjanggal? Nah, sehingga mana ini sekarang. Nah, sekarang aku menyadari acara keluarga seperti itu bermanfaat. Nah ini ada hubungannya nih. Sekarang aku menyadari karena acara keluarga seperti itu bermanfaat. Titik-titik, aku jadi banyak kenalan baru. Nah, apa supaya menghubungkannya itu? Ini jadinya kalau nggak ada konjungsi dia berdiri sendiri-sendiri, kalimat 1, kalimat 2. Padahal kan nyambung ya. Dia punya banyak teman. Penyebabnya adalah di kalimat pertama. Ikut acara keluarga. Berarti konjungsinya apa? Apa? Coba sehingga. Coba. Kalau nggak cocok cari yang lain sejenis dengan sehingga. Boleh. Atau yang sejenis dengan sehingga apa? Sebab akibat, konjungsi yang sebab akibat ada sehingga, karena, karenanya, oleh karena itu, apa? Bukan. Oleh karena itu, apa karena, apa sehingga, mana yang lebih cocok? Ini kan sebab akibat. Boleh pakai yang itu, yang mana yang lebih pas menurut kalian? Kalau misalkan menggunakan karena, itu tidak boleh jadi konjungsi antar kalimat, dia peletakannya harus di tengah-tengah. Tapi kalau mau diletakkan di awal kalimat bisa menggunakan oleh karena itu tadi. Silahkan dipilih. Sudah? Belum? Masih menempel. Yang auditoris mau 1 kali lagi atau cukup? Boleh 1 kali lagi. Ya nanti. Nah, 3 menit lagi ya. Ayo, jangan terlalu lama. Teleponnya pakai bunga matahari. Diperhatikan itu siapanya itu, anaknya atau siapanya? Perhatikan, hati-hati. Bila tidak jadilah
Sudah ya? Ayo, waktunya sudah hampir habis. Silahkan, kalau sudah boleh dikumpulkan dulu. Silakan tim visual, tim kinestetik, dan juga tim auditoris. Silahkan dikumpulkan. Tadi kesepakatan kelas kita adalah menyelesaikan tepat waktu. Nah, yuk kita menyelesaikannya harus tepat waktu. Jadikan satu sudah. Sudah ada nama kelompok kecilnya kan? Ada nama kelompok kecilnya di atas itu. Bagi seluruh anggota OSIS dan istirahat di momen berkumpul di luar tempat. Sekali lagi kepada seluruh anggota OSIS dan istirahat di momen berkumpul di luar tempat. Udah nggak apa-apa, dikumpulkan seadanya saja. Tapi semampunya kalian sampai mana, sudah nggak apa-apa. Sudah dikumpulkan seadanya, mampunya sampai mana ya, waktunya sudah hampir habis. Jadikan satu, urutkan mulai paragraf 1 sampai 6 ya. Alam? Oke. Yang auditoris sudah? Ketemu apa konjungsinya? Oh, ini sudah. Kok belum ditulis? Nama anggota kelompoknya sudah kan ya? Oke.
Oke. Ya. Ayo yang visual. Iya, nama anggota kok Bapak? Iya, konjungsi itu termasuk konjungsi. Iya, nama anggota saja. Nggak usah. Udah. Oke. Urutkan dari paragraf 1 sampai 6. Ayo sudah, waktunya habis. Paragraf 1 sampai 6 silakan dikumpulkan. Ya, sudah. Memang sedikit-sedikit kok paragrafnya. Kamu lihat video saja. Udah, ayo, Pian. Kan padahal cuma 4 baris. Kenapa begitu lama, Pian? Oke, terima kasih. Sudah yang ini? Ditutup gini. Sudah ya. Oke. Satu lagi. Kenapa? Ini sudah ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin kalian ingin memberikan refleksi pembelajaran apa yang sudah kalian peroleh hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari selama berdiskusi ini? Konjungsi. Lebih memahami konjungsi. Selain itu, menyenangkan. Dalam hal apa ini menyenangkannya? Oh, sambil mendengarkan lagu. Ini karena gabungan antara kinestetik dan juga auditoris ya. Jadi ada kecenderungan kalian juga tertarik mendengarkan suara. Yang lainnya, dalam bekerja sama mungkin ada kesulitan? Tidak. Bu Ita apresiasi kalian sudah bekerja dengan baik, sudah ikut berdiskusi bersama kelompoknya, walaupun mungkin sedikit ada yang malu-malu ya. Jadi tidak menyampaikan pendapatnya dengan baik. Ketika berbicara, lain kali harus lebih jelas, lebih percaya diri lagi. Bisa ya? Bisa. Untuk selanjutnya, nanti akan Bu Ita berikan form untuk refleksi. Kalian nanti bisa mengisi refleksinya setelah pembelajaran ya. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, oke, terima kasih sekali lagi untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita akan bertemu lagi. Kita akan melanjutkan yang konjungsi antar paragraf dan juga konjungsi antar kalimat. Siap? Boleh setelah ini silahkan dikembalikan dulu mejanya, ditata ulang dulu. Ya, terima kasih.
Sudah? Bisa duduk dulu sebentar. Dari diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan, ternyata beragam jenisnya konjungsi itu ya. Tidak hanya konjungsi yang di dalam kalimat atau indra kalimat, tapi ada juga yang antar kalimat, bahkan antar paragraf ya. Tadi konjungsi yang kalian temukan apa saja? Apa saja tadi? Yang paling sering muncul dan apalagi? Atau itu konjungsi indra kalimat atau antar kalimat? Dan atau itu indra kalimat apa? Antar kalimat atau indra kalimat? Indra kalimat. Jadi meletakkannya di tengah-tengah kalimat atau di awal kalimat? Di tengah kalimat. Jadi hati-hati ya, lain kali jika menulis kalimat, halo, tidak boleh meletakkan konjungsi dan atau, nah itu di awal kalimat, tidak boleh ya. Karena dan atau itu adalah konjungsi intra kalimat. Kalau yang boleh konjungsi antar kalimat. Nah, meskipun, walaupun, apalagi berdasarkan, itu juga antar paragraf boleh diletakkan di awal kalimat. Apalagi biarpun, ini ada akan tetapi ya. Kalau tetapi saja itu tidak boleh diletakkan tapi gitu misalkan ya, tapi itu tidak boleh diletakkan di awal. Tapi kalau akan tetapi itu boleh diletakkan di awal kalimat. Tadi ada yang merasa kurang pas mungkin? Ada yang merasa kurang pas. Hati-hati. Untuk yang visual ada yang kesulitan? Visual. Halo, siapa saja yang visual tadi? Ada yang kesulitan visual? Tidak. Paling ya harus hafal ya, mana yang boleh diletakkan di awal kalimat, mana yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang kinestetik, ada yang kesulitan? Tidak. Sudah ketemu semua? Sudah. Yang auditoris, siapa yang auditoris tadi? Putranya yang auditoris siapa? Ada kesulitan? Apa makna lagunya tadi? Matahari. Siapa yang mau menjelaskan apa ceritanya tadi? Kenapa? Apa Fajar? Aku nggak mau. Tadi Mareta, apa isi ceritanya tadi? Itu kan peristiwa ya. Nah, tentang apa? Yang lainnya perhatikan. Seseorang, halo. Kepada siapa? Cinta pertamanya, benar? Siapa tadi yang anak kecil di bulan itu siapa? Istrinya, pasangannya. Itu pasangannya. Iya, ada yang dikira cucu tadi ya? Berarti kalian tidak memperhatikan, tidak mendengarkan tadi. Kan ada kalimat gini tadi ya. Apakah benar-benar di sana kalian muda lagi? Ya, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Nah, apa maksudnya itu? Nah, ketika kembali ke surga itu semua orang akan kembali muda, usianya akan sama. Enggak. Dan di sana itu tidak akan merasakan sakit-sakit lagi, itu ya. Tidak merasa lapar. Konjungsinya yang ditemukan ada apa? Dan apa lagi? Dengan, boleh itu dan dengan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah puas dengan hasil yang kalian peroleh? Sudah, oke. Terima kasih sekali lagi Berita sampaikan sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini, sudah sangat aktif dan apa yang kalian lakukan sudah positif, tidak ada yang keluar kata-kata mutiara lagi hari ini ya. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu lagi membahas konjungsi untuk antar paragraf dan antar kalimat. Terima kasih sekali lagi Berita sampaikan, Berita minta maaf kalau ada salah-salah ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Ita. Demikian tadi anak-anak ya, pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Ita terkait materi konjungsi. Ya, konjungsi. Nah, semoga anak-anak tadi dapat mengikuti dengan baik, mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya juga berterima kasih atas partisipasi kalian dalam tugas saya mengobservasi atau mensupervisi Bu Ita pada pagi hari ini. Terima kasih ya anak-anak 9C, kalian hebat. Demikian dari Pak Jihad dan Bu Ita, kita tutup bersama Bu Ita ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat penggerak. Jumpa lagi dengan saya Jihad Irfan Maulana, IGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi pembelajaran pada aksi nyata saya, aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi pembelajaran pada rekan saya, Ibu Ita Ayu Mandasari. Nah, untuk itu mari kita laksanakan sekarang juga untuk wawancaranya, nggih. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak. Nggih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Inggih, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ita. Kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi setelah saya kemarin melihat Bu Ita pada observasi kelas dan juga pada sebelumnya kita sudah melaksanakan wawancara pra observasinya dulu ya Bu ya. Inggih. Nah, langsung saja ya Bu Ita ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang ada ketika kemarin pada saat observasi, Bu Ita. Nah, kemarin saat kita melaksanakan wawancara praobservasi, Bu Ita sudah menyampaikan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, itu tujuannya apa kemarin Bu? Mengingatkan. Untuk tujuan pembelajaran kemarin ketika observasi itu adalah agar siswa mampu menggunakan konjungsi atau kata penghubung dalam teks deskripsi secara tepat. Itu tujuan pembelajaran. Iya, kemarin itu juga sudah disampaikan ya Bu ya, oleh Bu Ita di kelas kemarin ya. Nah, itu tujuannya. Kemudian ketika melaksanakan observasi tersebut, bagaimana perasaannya Bu Ita ketika saat itu? Perasaannya alhamdulillah ya senang. Maksudnya senang ini kita ada kolaborasi gitu kan ya Pak. Iya. Jadi kan observasi itu bukan hanya tidak sesempit penilaian begitu, tapi lebih ke kolaborasi. Jadi nanti bisa ada teman sharing. Iya. Pak Jihad akhirnya bisa melihat di kelas itu bagaimana kondisinya. Ya sedikit tegang iya karena ada yang mendampingi gitu. Tapi senang karena nanti ujung-ujungnya kan ada kegiatan pasca observasi itu saya yakin nanti bisa dijadikan sharing dengan jadi apa yang terjadi di kelas bisa dibicarakan gitu. Jadi ada teman sharingnya, teman berbaginya gitu. Oh iya Bu, jadi intinya selama perasaan kemarin kita senang ya ada rekan yang mengamati, bisa mencatat mungkin kekurangan ataupun kelebihan yang sudah terjadi dan ingin ditingkatkan. Kemudian juga akhirnya bisa menimbulkan nanti suatu solusi ketika di kelas nanti ya Bu ya. Itu perasaannya Bu Ita. Nah, kemudian Bu, ketika pada proses pembelajaran kemarin apa saja yang telah dilakukan Bu Ita dari awal observasi proses pembelajarannya ya Pak. Untuk proses pembelajarannya ya seperti yang sesuai dengan rencana, alhamdulillah sudah terlaksana dengan sesuai rencana. Iya. Dari awal sudah melakukan kegiatan persepsinya, mulai dari apresiasi ke siswa, memberikan motivasi juga, menyampaikan tujuan pembelajaran, juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik, mengulas beberapa materi yang sudah disampaikan atau didiskusikan bersama di pertemuan sebelumnya. Terus juga di kegiatan inti juga sudah ada kegiatan secara berkelompok yang
dipetakan menjadi 3 kelompok besar. Jadi ada kelompok sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajarnya iya kemarin terlihat ini. Untuk diferensiasinya itu Iya. dilihat dari gaya belajarnya mereka. Jadi ada yang auditoris, yang pendengaran, Iya. dikelompokkan sendiri jadi satu kelompok besar. Kemudian yang kinestetik juga dikelompokkan sama yang visual. Iya. 3 kelompok besar. Baru nanti setelah itu dipecah lagi jadi 2 tim kecil lagi, jadi supaya tidak terlalu banyak juga. Betul. Agar lebih efisien. Sampai selesai akhir ada refleksi bersama dengan. Iya, itu juga kemarin saya lihat itu sudah terlihat Bu Ita mengelompokkannya. Kemudian ada yang unik kemarin itu ya, dinampilkan sebuah lagu di YouTube ya, itu untuk kelompok auditori ya. Itu juga kemarin saya lihat ada yang menempelkan potongan-potongan konjungsi. Oh, itu yang dimaksud. Ya. Itu untuk yang kinestetik. kinestetik. Mereka biar sambil bergerak juga. Iya, itu saya lihatnya itu. Wah, seru kayaknya nih anak-anak. Makanya kemarin mereka fokus pada kelompoknya juga, menimbulkan keaktifan anak ya akhirnya kemarin. Itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, itu yang kemarin telah dilakukan oleh Bu Ita ya. Kemudian Bu, ketika selama pembelajaran adakah hambatan yang terjadi kemarin? Hambatan yang menurut Bu saya Ita rasakan sendiri kemarin sebenarnya ini memang hampir menyeluruh di setiap kelas sepertinya gitu Pak. Iya. Untuk keaktifan siswa. Oh. Jadi siswa itu memang tidak selalu aktif, gitu. Tidak selalu aktif. Kalaupun misalkan ada yang aktif itu hanya beberapa, jadi tidak menyeluruh. Itu memang sepertinya saya rasakan juga di beberapa kelas. Yang misalkan ketika diskusi saya tanya jawab dengan mereka, ada pertanyaan dari saya, yang merespon itu tidak keseluruhan, hanya beberapa saja, jadi yang aktif tidak menyeluruh. Itu kendala yang pertama. Kalau yang kendala yang kedua mungkin dari pemecahan itu tadi, diferensiasi itu, akhirnya banyak waktu juga yang tersita untuk membagi kelompoknya. Waktu banyak terpotong di kegiatan membagi kelompok. Jadi ada beberapa proses kan Pak, kita dibagi menjadi 3 kelompok besar dulu, baru nanti dibagi lagi dari kelompok kecil-kecil lagi. Terus yang terakhir mungkin ini, yang itu auditori kan menggunakan lagu ya, YouTube. Nah itu kalau saya putarkan kecil suaranya takutnya tidak terdengar. Tapi kalau saya putarkan suaranya besar, akhirnya kelompok yang lain pun mendengarkan. Khawatirnya itu mengganggu bagi mereka yang mungkin gaya belajarnya bukan dengan auditori. Itu permasalahan. Gitu. Hambatannya jadi selama kemarin keaktifan anak, kemudian juga waktu pengelompokan menjadi kelompok kecil, dan akhirnya juga pada khususnya yang auditori pada masalah pendengaran ya, ketika mendengarkan bisa mengganggu kelompok yang lain gitu ya. Itu hambatannya. Selain kayak gitu, ada nggak masalah teknis lainnya Bu, tentang alat atau apa yang menurut Bu Ita itu menghambat pembelajaran? Oh ya, untuk dari sarananya sendiri, kekurangannya itu saya rasa karena belum tersedianya yang proyektornya yang secara permanen ada di kelas. Kami sebagai guru, ya termasuk saya sebagai guru, harus membawa proyektor dulu, gotong-gotong ya Bu. Dulu, Betul. Jadi itu memakan waktu juga secara teknisnya, karena memang harus memasang dulu. Ya sebenarnya kalau layarnya sudah ada nih. Itu kelas sudah ada. Yang kendalanya ada di proyektor. Proyektornya itu yang masih portable. Saluran listrik juga. Harus bawa kabel sendiri. Gitu ya. Hanya satu kan Mbak. Sedangkan kita butuh untuk LCD-nya, kadang juga butuh untuk laptopnya. Kendalanya. Itu ya kendalanya. Jadi selain di siswa juga hal-hal teknis pada alat ya Bu ya. Itu yang agak mengganggu atau menghambat untuk menyiapkan pembelajarannya ya Bu. Kemudian Bu, nah dari situ bisakah Bu Ita mengidentifikasi dari masalah itu? Kemudian Bu Ita, adakah hal yang lain yang ingin disampaikan? Kalau mengidentifikasi dari permasalahan itu, saya lihat akar masalahnya ya banyak dari saya Pak. Jadi beberapa persiapan saya rasa memang belum matang. Misalkan meletakkan
anggota kelompok yang auditori posisinya ada di sebelah mana supaya tidak mengganggu. Oh iya Mungkin itu bisa ya. seperti itu. Jadi saya yang kurang prepare untuk mempersiapkan itu. Jadi penempatannya yang kelompok auditori ini bagaimana supaya tidak mengganggu ke kelompok yang lainnya. Kalau yang keaktifan itu mungkin saya juga kurang memberikan pancingan gitu, kurang memberikan motivasi ke anak-anak untuk berpendapat gitu. Saya masih menanyakan secara umum begitu tentang misalkan berdiskusi apa yang dimaksud konjungsi gitu, hanya seperti itu. Belum misalkan memberikan kesempatan menyeluruh, coba satu-satu dari sini. Iya. Mungkin kurang memancing seperti itu. Oh gitu ya, identifikasi masalahnya dari saya juga yang mungkin karena efek agak tegang itu juga ya Pak. Kan didampingi ya Bu ya. Jadi mungkin ada mungkin sebenarnya sempat terpikir tapi ketika di lapangan di kelas itu ternyata malah lupa ngoten. Oh ya harusnya saya kurang mancing ini kan. Kalau teknis yang alat yang mungkin bisa nanti mungkin ya bisa pasang. Oh gitu ya. Jadi tadi identifikasi masalah pada anak, penempatan kelompok ya, kemudian juga pertanyaan pemantiknya mungkin kurang agak banyak ke anak gitu ya, kemudian juga masalah alat yang harus standby di sana tidak harus portable. Bu Ita juga nggak merasa gugup kan ketika saya ada di sana ya? Kalau gugup alhamdulillah sih. Enggak ya, ya posisi saya juga kemarin nggak di belakang anak, nggak langsung menghadap Bu Ita biar tidak di samping biar saya tidak mengganggu konsentrasi juga gitu. Nah dari hal-hal tersebut kiranya rencana apa yang akan Bu Ita laksanakan untuk memperbaiki kekurangan atau hambatan pada proses pembelajaran kemarin Bu? Kalau rencana untuk di proses pembelajaran selanjutnya, misalkan mencoba untuk menerapkan diferensiasi lagi, mungkin ya lokasi atau tempatnya itu harus benar-benar saya pikirkan. Misalkan mungkin nanti pembelajarannya bisa di ruang yang lebih luas, atau mungkin di luar kelas. Pembagian kelompoknya bisa lebih leluasa juga, misalkan auditori agak ke sana misalkan supaya ketika memutar musik atau yang lainnya tidak mengganggu yang belajarnya hanya visual saja. Mungkin seperti itu yang atau mungkin suara. Iya, itu yang pembagian suara, yang pembagian yang lain Bu, kayak kinestetik, pembagian yang visual kinestetik rencananya. Mungkin kalau yang kinestetik nanti bisa menyesuaikan juga tambahan alatnya mungkin misalkan ada kayak praktiknya gitu, ada alat peraganya ngoten lah. Oh iya sama anak-anak sih, jadi biar lebih fokus. Kalau tempatnya nih saya rasa bisa tetap dalam satu halaman misalkan, tapi tetap bisa dalam pengawasan saya tapi agak sedikit berjauhan, tidak saling mengganggu. Soalnya biasanya kalau yang kinestetik juga mereka kan banyak gerak kan. Betul. Ambil ini, ambil gunting, supaya tidak mengganggu juga yang kelompok yang lain. Tetap gitu. dalam satu area, sedikit berjauhan mungkin. Oh gitu. Kalau yang seperti pembelajaran yang saya terapkan, karena ya memang kinestetiknya memang benar-benar bergerak mereka dan auditori mendengarkan suara lagu ya. Atau mungkin ada tambahan alat atau apa? Oh iya bisa, kalau nanti mungkin bisa ada kesempatan lagi bisa pakai headset juga. Oh iya itu ya, yang auditori mungkin bisa dibantu pakai biar lebih private ya, lebih pribadi ya, nggak ganggu teman-teman yang lain ya. Tinggal share aja mungkin stylenya KW-nya mereka. Betul. Bisa betul gitu ya, itu rencananya kapan kira-kira Bu untuk pelaksanaannya Bu? Bisa minggu depan insya Allah Pak. Minggu depan ya? Atau Kamis depan lagi ya. Oke. Itu kemarin kita di 9C, mungkin di Kamis di kelas yang 9D 9D ya. Iya, bisa digunakan nanti di kelas 9D gitu ya Bu. Nah dari situ Bu Ita di sini kan menimbulkan suatu tanggung jawab Bu Ita selaku guru ya, dalam mengakomodir kebutuhan anak. Nah, itu sudah terlihat sih sebenarnya Bu Ita mengakomodir
ketika gaya belajar mereka, sesuai belajar mereka itu, kemudian juga apalagi pada sosialnya anak-anak juga, nah itu kan terlihat. Nah di sini sebagai bentuk tanggung jawabnya Bu Ita tentu akan melaksanakan perbaikan ke depannya. Nah kemudian Bu Ita selain dari situ apa yang ingin Bu Ita sampaikan dari hal-hal baik selama kita melaksanakan pembelajaran kemarin? Kalau hal-hal baiknya, karena memang kegiatan ini sudah direncanakan, mungkin ada pra-observasi juga. Betul. Kemudian ketika di kelas ada pendampingan juga, saya rasa memang jadi pembelajaran ini memang benar-benar tertata. Kemudian anak-anak juga lebih kondusif. Lebih kondusif dalam artian walaupun mereka aktifnya dalam hal yang positif gitu. Tidak ada yang bolak-balik kamar mandi gitu kan. Kalau tidak ada yang mendampingi itu ya tapi pas ada kegiatan observasi seperti ini benar-benar kondusif, dalam artian itu mereka aktif yang positif. Itu saya rasa itu yang hal baiknya dari kegiatan ini. Kemudian pembelajaran juga tertata, terencana dengan baik, sehingga ketika nanti ada yang misalkan seperti ini nggak ada kendala-kendala, solusi saya jadi benar-benar paham apa yang kurang dari saya, apa yang belum saya lakukan, karena memang benar-benar sudah terencana, bahkan sudah didiskusikan. Itu menurut saya hal baik yang sudah dilakukan dari kegiatan pra-observasi, observasi sampai sekarang pasca ya Bu ya. Baik Bu Ita, sangat bagus sekali. Nah jadi ada semacam refleksi diri dari Bu Ita sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang guru dalam mengawal pembelajaran ke anak-anak gitu ya Bu ya. Itu sebuah tanggung jawab sangat luar biasa sekali, dan itu kemarin ketika wawancara pra-observasi juga saya melihat udah mulai nampak, ketika pembelajaran juga mulai nampak, di modul ajar juga sudah ada, saya lihat seperti itu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Kekurangannya aja yang tinggal diperbaiki, dan itu Bu Ita sendiri yang tahu kemarin akhirnya dan bisa sharing-sharingnya di situ. Nah, dari situ mungkin Bu Ita bisa mengambil pelajaran. Saya minta bantuan Bu Ita kemarin. Bu Ita mohon sebagai kunci saya ya untuk supervisi ini, apa yang ingin Bu Ita sampaikan selama kita ada obrolan supervisi dari pra, observasi, dan sekarang yang ingin Bu Ita sampaikan? Senang, rasanya senang, berterima kasih dan adanya kegiatan ini. Insya Allah akan lebih baik lagi, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, memperbaiki apa yang sudah tadi menjadi kekurangan atau mungkin hambatan-hambatan gitu ya. Saya ingin jadi lebih baik lagi lah dari kegiatan setelah ini. Terima kasih karena sudah ada kegiatan observasi sampai pasca observasi ini. Karena dengan begitu ada rekan untuk berdiskusi. Itu menurut saya, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ita sudah bersedia menjadi kunci saya pada pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Jadi kemarin juga saya mencoba membagikan ilmu yang didapat di PGP ini ke Bu Ita, kemudian juga Bu Ita akhirnya juga nampak di situ. Terus kita menjadi rekan sharing yang baik untuk pembelajaran Bu Ita ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ita. Kita tutup dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ita, tadi sudah kita wawancara pada tahap pasca observasinya ya. Terima kasih Ita. Baik, sobat penggerak semua, demikian tadi wawancara saya atau wawancara pasca observasi saya kepada rekan sejawat saya yang kemarin saat observasi di pembelajaran di kelas oleh Ibu Ita Ayu Mandasari, guru bahasa Indonesia SMP 1 Candipuro. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ita selaku rekan kunci saya sama supervisi akademik, dan Ibu PP saya, Ibu Vivi, dan terima kasih atas semuanya. Demikian tadi atas wawancara pasca observasi kami pada aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kita tutup bersama-sama ya Bu Ita dengan salam seperti biasa ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan.